Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aster selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik dan juga teman-teman XC yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adil Ahmad Fauzi dengan NPM 2020215476. Dalam video ini ingin memberikan tanggapan untuk memenuhi tugas besar dalam mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Aster yang berkaitan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Dalam salah satu video yang diunggah Ibu Aster dalam Google Classroom menyatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahwasanya bahasa Melayu dapat dijadikan sebagai bahasa kedua di ASEAN karena beberapa negara telah menggunakan bahasa tersebut, salah satunya adalah Indonesia. Saya sangat setuju dengan tanggapan Menteri Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor Endang Aminuddin Aziz, yang mengatakan dan membenarkan bahwasanya bahwa ada penutur bahasa Melayu di dalam negara Indonesia, tapi bahasa Melayu hanya sebagai bahasa daerah, bukan bahasa nasional. Dan bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia pun berbeda dengan yang digunakan di Malaysia atau di beberapa negara tersebut. Dalam fakta sejarah mengatakan bahwa asal muasal bahasa Indonesia salah satunya diserap dari bahasa Melayu. Akan tetapi tidak serta-merta bahasa baru ini dinamakan sebagai bahasa Melayu atau bahasa Melayu Indonesia, akan tetapi disepakati dan dinamakan sebagai bahasa Indonesia yang ketika itu dideklarasikan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dan bahasa Melayu sendiri pun dijadikan atau dianggap statusnya dianggap sebagai bahasa daerah, disamakan dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Papua, bahasa Aceh dan bahasa lainnya yang ada di Indonesia atau bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Indonesia pun amat sangat berbeda karena perkembangan dan pengayaan kosakata bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa bahasa negara lain, salah satunya bahasa Arab, Belanda, Portugis, dan bahkan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia pun mempengaruhi pengayaan kosakata di bahasa Indonesia sendiri, termasuk bahasa Melayu yang berstatus sebagai bahasa daerah di Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia pun kini sangat mempengaruhi pengayaan kosakata bahasa Melayu karena penutur bahasa Indonesia sangat banyak dan bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa negara, bahasa pemersatu di Indonesia. Makanya bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau banyak menyerap kosakata dari bahasa Indonesia itu sendiri. Dari segi jumlah penutur bahasa Indonesia dan bahasa Melayu pun sangat signifikan perbedaannya. Penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa nasional amat sangat banyak. Di Indonesia sendiri paling hanya orang-orang pedalaman yang masih menggunakan bahasa daerah mereka dan belum belajar bahasa Indonesia. Tapi terlepas dari itu, banyak sekali dari SD hingga orang tua yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahkan banyak wisatawan asing yang ketika berwisata di negara Indonesia pun ingin belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Belum lagi ditambah dengan para pekerja-pekerja Indonesia yang ada di luar negeri, pasti juga melestarikan bahasa Indonesia mereka. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat melebihi bahasa induknya yaitu bahasa Melayu. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya mencakup di 47 negara di seluruh dunia.
Bahasa Indonesia memiliki keunggulan dari sisi historis, hukum, dan linguistiknya. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor Endang Aminuddin Aziz menuturkan bahwa pembelajar bahasa Indonesia untuk penutur asing juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwasanya bahasa Melayu dan Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa serumpun tapi tidak serupa, karena perbedaan kedua bahasa tersebut amat sangat banyak, entah dari pengucapannya, dialeknya, dan kosakatanya. Dan bahasa Indonesia pun perkembangannya amat sangat pesat, melebihi bahasa asal muasalnya yaitu bahasa Melayu. Bahkan bahasa Indonesia setelah ditetapkan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, terus dikembangkan dari kosakatanya, dari pengayaan kamusnya, tata bahasanya, sehingga dapat dikatakan bahasa Indonesia lebih unggul daripada bahasa Melayu. Dan saya sebagai pemuda Indonesia lebih memilih bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.